Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Fly High. Terbang tinggi tanpa batas. Fly high. Terbang tinggi tanpa batas. Sama-sama seekor burung ya. Seekor burung saudara masukkan di dalam sangkar, dengan seekor burung saudara lepaskan di alam bebas. Tentu saja berbeda saudaraku. The bird can still fly, burung itu masih bisa terbang di sarang, di sangkar saudaraku. But of course it's very limited gitu. Tapi seekor burung saudara lepaskan di alam bebas dan burung itu akan terbang tinggi dengan bebas saudara, tanpa batas. Boleh nggak hari ini firman Tuhan hari ini itu basically saya ingin menantang saudara. Menantang saudara untuk melihat rencana Tuhan dalam hidupmu tanpa batas. Melihat rencana Tuhan dalam hidupmu tanpa batasan situasimu, tanpa batasan keterbatasan dan kekurangan kita, tanpa batasan masalah yang ada, saudaraku. Berani untuk melihat apa yang Tuhan punya gitu. Seberapa Tuhan bisa bawa saudara. Tanpa semua batasan, apakah itu batasan fisik, apakah itu batasan pemikiran, apakah itu batasan karena memang kekurangan yang ada pada diri kita. Basically firman Tuhan hari ini saya menantang saudara. Lihat melampaui semua itu. Bagaimana Tuhan bisa bawa saudara fly high. Terbang tinggi tanpa batas. Saya akan terlebih dulu mengajak saudara untuk melihat Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Semakin saya baca ya saudaraku, saya itu semakin menyadari gitu. Ketika saya baca ayat ini, saya semakin menyadari betapa pentingnya arti disiplin rohani dalam hidup kita. Kekristenan itu sebenarnya simple saudara. Ini yang saya ulang terus menerus tapi seringkali we skip it. Para pelayan Tuhan di tempat ini, izinkan saya berbicara kepada saudara. Melayani itu luar biasa dan itu bagus. Tapi itu bukan alasan untuk saudara skip semua disiplin rohani. Karena tidak pernah ada yang instan, strength itu dibangun saudaraku. Ayat ini mengatakan seperti ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa saudara? Pagi hari kadangkala pernah nggak saudara doa atau saudara bilang sama saya, Pastor saya kayak nggak dapat apa-apa gitu. Saya nggak tahu doa kok kayak rasanya ada momen-momen di mana saudara berdoa dan kayak nothing gitu. Tapi tahukah saudara di semua momen itu ya, new strength itu come upon you. Pernah ngerenungin gak saudara? Yang namanya terbang itu capek loh Bu. Even itu dibawa dalam rencana Tuhan. Jangankan kita bicara masalah ya Bu ya. Ngadepi masalah itu capek. Tapi let's say lah saudara keluar dari masalah saudara. Tapi sadarkah saudara bahkan ketika kau dibawa memenuhi rencana Tuhan. Saya tanya loh saudara. Burung terbang terus itu capek enggak? Capek. Even itu saudara menggenapi rencana Tuhan loh. Itu capek. Tapi lihat ayat ini ngomong gini. Mereka seumpama, siapa mereka? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Pada saat Raja Wali itu dibawa naik terbang. Pada saat saudara keluar dari masalahmu, engkau dibawa naik terbang, pekerjaanmu dibawa naik terbang, karirmu dibawa naik terbang, pelayananmu dibawa naik terbang. Itu capek apa enggak saudara? Capek. Dan lihat apa kata ayat ini, dengan kekuatan sayapnya, jadi Raja Wali bisa terbang kalau sayapnya kuat. Dari mana si Raja Wali ini sayapnya bisa kuat? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Akan ada ya Pak, waktu-waktu di mana untuk saudara masuk penggenapan rencana Tuhan, engkau diajak lari. Larinya bukan lari sprinter, larinya maraton. Dapat dari mana kekuatannya? Akan ada waktu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Kata kuncinya adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tahukah saudara, ibadahmu seperti ini tidak akan sia-sia, aminnya yang paling keras. Karena kadang tanpa kau sadari pada saat kau beribadah seperti ini, kau menanti-nantikan Tuhan. Ada sebagian dari saudara ya, pernah gak sih ibadah isinya menangis saja saudara? Pernah ya? Tapi sadarkah saudara justru di saat itulah kekuatanmu diperbaharui. Dalam semua tangisan itu Tuhan bersihkan hidupmu. Dalam semua tangisan itu ada kekuatan masuk, ada damai sejahtera mengalir saudaraku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Doa saya ya saudaraku, pada saat pekerjaanmu dibawa naik, pada saat pelayananmu dibawa naik, pada saat karirmu dibawa naik. Ini yang jadi doa saya. New strength comes upon you. Kekuatan yang baru itu turun atas saudara. Sehingga apapun saudara saat ini mungkin sedang melalui badai masalah. Ataukah saudara sedang dibawa Tuhan untuk terbang naik tinggi. New strength. Saya perkatakan ada kekuatan baru. Dan doa saya saudaraku, naiknya itu bukan sementara. Ipik turun. Tapi terus naik bukan turun. Ulangan 28 kita lihat. Ulangan 28 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Masih ingat Allah El Shaddai saudaraku? Open heaven. Yakni langit. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bolehkah saya perkatakan di dalam kehidupan saudara, this is the new season. Ada musim yang baru datang atas hidupmu. New season di mana satu babak engkau akan masuk. Berkat Tuhan is just there for you. Ada saja penyertaan Tuhan, ada saja favor Tuhan, ada saja berkat Tuhan. Tapi ayat yang ke-13 di sana mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, aminnya boleh yang paling keras. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, aminnya yang lebih keras. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ini kata kuncinya saudara. Kemarin berapa banyak dari saudara yang datang PWN boleh lambaikan tangan? Wow. Biarlah kasih dan setia. Itu kau kalungkan di lehermu dan ditulis, diukir di lubuk hatimu. In the end ya saudaraku, orang yang bertahan sampai kesudahannya. Yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pada saat saudara beribadah seperti ini, pada saat saudara saat teduh di rumah ya saudaraku. Saudara tahu enggak yang dilatih itu muscle-muscle, otot-otot kesetiaan. Kesetiaan itu bukan yang kayak sesuatu yang bubbling. Bu, setia sama suami apa setiap saat jatuh cinta? No. Kesetiaan itu enggak selalu kayak bubbling. But you keep on being faithful. Tapi kekuatannya didapatkan pada saat engkau belajar menanti-nantikan Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yosafat, saudara. Coba kita lihat dalam kehidupan Yosafat. 2 Tawarik pasalnya yang ke-17 ayat 12. Yosafat dikatakan dalam hidupnya makin lama makin kuat. Ayat ini tuh mengingatkan saya pada ayat yang lain saudara. Makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Saya katakan atas hidupmu makin lama makin kuat. Bisnismu makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat.
Kalau saudara ingat ayat ini kira-kira mengingatkan pada siapa saudara? Boleh kita buka Kejadian? Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat, ada paralel ya saudara. Kalau dalam kehidupan Yosafat tadi, dia menjadi kian lama kian kuat. Dalam kehidupan Ishak, dia menjadi kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Boleh nggak saya katakan ini atas kehidupan saudara? Pekerjaanmu kian lama akan kian kuat. Kian lama akan kian bertumbuh. Saya perkatakan atas kehidupanmu, mulai hari ini saudaraku. Izinkan saya katakan ini. Dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu, tubuhmu kian lama kian sehat. Bertambah umurmu, bertambah sehat tubuhmu. Otakmu justru semakin tajam untuk berpikir. Bertambah usiamu, seluruh bagian di dalam tubuhmu, dari jantungmu, paru-parumu, levermu, ginjalmu, pencernaanmu, kakimu, satu demi satu, lututmu tidak menjadi goyah. Tanganmu tetap kuat. Istri-istri boleh saya katakan dalam kehidupanmu, kian lama kian sabar. Suami-suami, izinkan saya mengatakan atas kehidupanmu, kian lama kian memperhatikan dan sayang sama istri. Oh, aminnya kurang keras. Yuk sama-sama yuk saudaraku. Kian lama karakter Kristus semakin bertumbuh. Ada penguasaan diri, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada kemurahan hati. Kian lama, kian kuat di dalam Tuhan. Kian lama, kian kaya di dalam semua kekayaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang dalam kehidupan saudara ini yang saudara mau? Dibawa terbang tinggi. Jangan jadi orang Kristen seperti burung dalam sangkar. Because of the limitation you have. Saudara membatasi Tuhan punyanya seberapa, tapi saudara hanya bisa acquire seberapa. Kenapa? Karena ada sangkarnya. Hari ini saudaraku, break free. Keluar dari sangkarmu, terbang tinggi tanpa batas. Aminnya yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, Pastor, bagaimana cara saya bisa terbang tinggi tanpa batas? Saya hanya akan bagikan dua hal saudaraku. Gimana caranya kita bisa terbang tanpa batas? Yang pertama, untuk terbang tinggi butuh effort tinggi. Terbang tinggi butuh effort tinggi. Effort itu apa, Bu? Effort itu usaha. Effort itu perjuangan. Effort itu kerja keras. Effort itu bayar harga. Terbang tinggi butuh effort tinggi. Saya akan mengambil pelajaran dari seorang rasul saudaraku yang disebut dalam hidupnya sebagai the Apostle of Grace. Ada yang tahu siapa dia? Rasul Paulus. Dalam kitab-kitabnya saudaraku, Rasul Paulus ini membukakan pewahyuan yang begitu luar biasa tentang yang namanya grace, anugerah. Tetapi saudara, lucunya ada banyak orang berkata kepada saya, Pastor, bukankah ya sudah ada anugerah Tuhan, kita nggak perlu kerja keras. Kan Tuhan sudah ngerjain. In a way saudara, saya agree. Saya setuju. Berapa banyak yang sepakat dengan saya bahwa keselamatan bukan karena kerja kerasmu? Yang mengerti katakan amin. Dia mati di atas kayu salib. Jangan salah loh saudaraku. Pada saat engkau masih berdosa. Jadi saudara tidak perlu melakukan apapun untuk membuat dia mati buat saudara. Bahkan ketika kau masih berdosa.
Dia mati buat engkau. Dan keselamatanmu tidak didapat dari kerja keras, maafkan saya. Keselamatanmu tidak didapat dari hasil usahamu, apakah kau berbuat baik ataukah engkau berbuat jahat. Yang mengerti katakan amin. Karena even since engkau berbuat jahat, engkau berdosa di hadapan Tuhan, He die for you. Tapi jangan salah saudara, dengar ini baik-baik. Filipi 2 ayat 12. Kalau saudara baca judulnya bahkan ya, muncul di sana aja judulnya sudah apa? Kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus ngomong itu. Tetap kerjakan keselamatanmu. Wow. Maksudnya gimana, Pastor? Kalau kita merenungkan ya saudara, apa yang membuat di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia tuh berkata, aku bahkan bekerja lebih keras dari Rasul yang lain. Apa yang membuat hidupnya itu dibawa terbang tinggi, dibawa mencapai yang tidak satupun Rasul bisa capai, saudara. Kita lihat boleh? Filipi yuk kita buka. Pasalnya yang ketiga kita lihat. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Jujur ya saudara, mengikut Yesus ya. Berapa banyak dari saudara masih mengikut Yesus tapi juga masih memegang cara lama, hidup lama. Tapi Rasul Paulus tuh ngomong, malahan segala sesuatu gue anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah, oleh karena Yesus, aku melepas semuanya itu. Rasul Paulus tuh bukan hanya effort high saudara. Dia lepas semua itu dan menganggapnya sampah supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Untuk dia memperoleh Kristus, untuk dia memperoleh kemuliaan itu ya saudara, dia lepas semua. Maafkan saya saudaraku, terbang tinggi tanpa effort tinggi hanya mimpi. Saya ulang ya saudara, pastor kok jahat. Terbang tinggi tanpa effort tinggi hanya mimpi. Saudara boleh menemukan, saudara cari deh orang-orang berhasil di seluruh dunia ini dalam hal apapun. Banyak faktor, tapi ada satu faktor yang akan saudara temukan dan itu sama. Mereka adalah orang-orang pekerja keras. Mereka adalah orang-orang yang mencintai pekerjaannya dan dedicated to their work. Saudara tidak akan menemukan orang-orang yang dibawa Tuhan sampai ke level-level yang atas ya saudaraku. Yang tidak punya kesamaan yang satu ini. They love their work and they do it committedly. Wholeheartedly. Mereka kerja lebih keras dari yang lain. Bahkan dalam kasus Rasul Paulus, dia bukan kerja keras saudaraku. Dia buang segalanya. Dia bukan hanya bayar harga, dia bayar segalanya. At least itu yang saya lihat dalam kehidupan Pastor Obaja. Dia buang segalanya. Segalanya saudaraku, literally segalanya. Pastor, apakah itu hanya perumpamaan? Saya tuh bersyukur ya saudaraku. Di dalam keluarga kami, saya tuh melihat dari papa mertua saya, Pastor Obaja. Saya melihat dari ibu mertua saya, Ibu Obaja. Saya melihat dari papa mama saya, saudaraku. Kandung, papa mama kandung saya. Saya melihat dari suami saya, Pak Jo. Saya tuh bisa melihat semua adalah orang-orang yang kalau untuk Tuhan ya, segalanya. Pak Obaja itu saudaraku benar-benar, kalau saudara pernah dengar kisah ya, sampai cincin pernikahannya dikasih saudaraku. Lebih tepatnya itu bukan dikasih. Jadi pada saat gereja kita di kota Solo itu kisah yang menurut saya amazing loh. Ketika saya renungkan lagi ya saudaraku. Buat saya itu kayak nggak masuk akal loh. Gereja kita di kota Solo memberi gedung
gedung gereja Star itu pada saat jemaatnya itu masih ratusan loh, Bu. Jemaat paling baru kayak 200 gitu sudah. Itu kalau saya melihat ke belakang ya, jejak langkah iman yang diambil di gereja kita ini, itu buat saya amazing sekali. Itu gereja masih kecil, Bu. Baru sekitar 200-300 orang. Untuk membeli gedung Star ya saudaraku, mereka nggak punya dananya. Disitulah cerita di mana saudara akan dengar, sampai cincin itu bukan mau dikasih. Dah dihabisin semua, cincinnya masuk saudaraku. Itu kisah di mana Pastor Jonathan ya bercerita. Bagaimana dia melihat sebagai seorang anak kecil, dia harus merelakan semua tabungannya saudara. Bu Obaja baru beli mobil hitungan hari lepas. Everything saudara. Bahkan ketika sekali lagi Tuhan tuh selalu gitu. Dalam kehidupan setiap dari kita ya saudara. Saudara akan menemukan once upon a time ya. Tuhan akan mendatangi saudara dan Tuhan akan nantang saudara. Untuk dibawa lebih naik lagi, dibawa lebih naik lagi. Itu gedung sudah jadi ya saudaraku. Ketika akan dibangun gedung yang sekarang di kota Solo itu. Itu nggak bisa tidak kecuali Pastor Obaja harus ngasih tanahnya. Karena lokasinya itu di area gedung gereja itu. Dan itu kalau saya nggak salah luasnya sekitar 1.500. Maafkan saya kalau ada kesalahan angka di situ. 1.500 di tengah kota, saudara. Saya nggak tahu nilainya sekarang berapa ya. Mungkin, if I'm not mistaken ya saudaraku. Let's say I put di sana sekitar 20 juta aja gitu ya saudaraku. 1.500 that means it worth more than 30 million. 30 billion, saudara. 30 miliar. Itu nggak gampang loh saudara. Saya masih ingat waktu di mana Pastor Obaja tuh manggil semua anak-anak dan tanya. Ketika saudara belum diberkati Tuhan, nabur itu susah. Tapi semakin engkau diberkati, emangnya nabur lebih gampang? No. Saudara tidak bisa, karena itu bukan masalah ininya saudaraku. It's talking about heart. Saya ingat kok Pak Obaja tuh panggil semua anak-anaknya dan dia tanya, ini gimana? Tanah kita ini tepat di lokasi gereja, kalau ini nggak dilepas gereja nggak akan bisa dibangun. Yang saya salut ya saudara, tidak satu pun anak yang berkata jangan. Seluruh anak berkata, Pah, berani. Dulu Tuhan berani, Papa berani untuk nabur, sekarang pun berani Pah. Saya itu bangga karena dalam satu keluarga besar kita ya saudaraku. Adalah orang-orang yang gila kalau sama Tuhan saudara. Gila sama Tuhan. Satu kali saudara mama saya itu bertanya kepada saya, Nita kapan kamu mau nabung gitu. Kamu jangan lupa lu punya anak. Apa enggak mikir masa depannya anak. Karena memang selama, saya enggak tahu ya saudaraku, selama berapa. Saya menikah dengan Pastor Jonathan tuh 20 tahun saudaraku. Maybe like 10 years. The first 10 years dalam kehidupan saya ya. Saya nggak pernah bisa nabung saudara. Bukan nggak mau. Nanti baru nabung sedikit gitu ya saudaraku. Besoknya diumumkan janji iman ya sudah. Buat kita itu let go sudah. Itu sudah kayak jadi keseharian. Saya tuh pernah satu kali dimarahin mami saya dan mami saya ngomong, kamu harus mikirin loh masa depan anak-anakmu. Saudara tahu apa jawaban saya ke mami saya? Bukankah saya seperti ini juga kayak mami? Mami saya juga sama saudaraku. Sampai detik hari ini. Apa yang mungkin sebagian orang sempat permasalahkan di dalam khotbah saya, persepuluhan kok 20%. Pernah dengar mungkin ya sebagian dari saudara. I'm not teaching about persepuluhan 20% saudaraku. Itu adalah sesuatu yang dipotong. Basically itu adalah sebuah kesaksian yang diambil dari mami saya. Sampai detik hari ini dia memberikan persepuluhannya 20%. And nobody even ask. Kadangkala saya sendiri ngomong sama mami saya, kenapa? Kan gak ada yang suruh. Tapi saya lahir dari keluarga yang satu demi satu ya saudara. Saya harus katakan kepada saudara. Kalau engkau mau dibawa Tuhan fly high,
tanpa effortnya yang high, semua hanya mimpi. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras lagi. Doa saya sejak dari hari ini. Ketika kau ikut Yesus, berani buang segalanya. Ikut Yesus jangan separuh-separuh. Kata Pastor Obaja ya saudara. Kalau mau ikut Yesus, setengah-setengah yang ada setengah mati. Ikut Yesus itu mati-matian saudara, jangan setengah-setengah. Karena kalau saudara setengah-setengah yang ada setengah mati saudara. Saya tuh geli ketika Pak Obaja katakan itu. Tapi doa saya ya sejak dari hari ini ya saudaraku. Ada orang-orang di tempat ini yang kau bisa tangkap rema firman hari ini. Jangan batasi dirimu dan lihat. Seberapa Tuhan sanggup membawa engkau dengan semua kekurangan, keterbatasan, keadaan, masalah yang ada. Izinkan Dia membawa engkau fly high. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kadang ya saudara tanpa kita sadari ya. Sama, bangsa Israel juga sama saudara. Pada saat mereka ngelawan, pernah kepikir nggak? Mereka ngelawan Yeriko, itu size-nya lebih gede loh saudara. Mereka menang loh. Hitungan di atas kertas, mereka lawan Ai, itu kemenangan mudah saudara. Karena sudah jelas kok, mereka ngelawan Yeriko yang jauh lebih besar aja mereka menang. Tapi kenapa lucunya ngelawan Ai bu, kalah. Kalah. Di sini titiknya saudara. Pada saat melawan Yeriko, mereka sadar mereka harus mengerahkan segenap kekuatan mereka supaya menang. Mereka habis-habisan. Mereka taatnya habis-habisan. Mereka perjuangannya habis-habisan. Mereka lakukan semua yang mereka bisa. Tapi begitu Ai, mereka berpikir, Yeriko aja bisa kok. Nah, ada di sini yang seperti itu. Dulu di pekerjaanmu, engkau habis-habisan dan Tuhan bawa engkau berhasil. Tapi setelah dibawa Tuhan berhasil, nah, kipet-kipet saudaraku. Momen di mana saudara bersantai, saudara lepaskan penjagaan saudara. Momen di mana saudara berkata, it's easy. Mereka tidak lagi bayar harganya sama, bahkan ketaatannya saudaraku, mereka justru berbuat dosa, kalah. Mereka dipermalukan. Hari ini doa saya ya, ada orang-orang yang pada awal mula pekerjaan dan usahamu, engkau berani bayar harga. Tapi ketika dibawa Tuhan makin tinggi, bayar hargamu tambah sungguh-sungguh luar biasa lagi. Ada orang-orang di tempat ini ya, bukan dibawa naik, engkau kendorkan, gasnya dikendorkan. Tapi ketika firman Tuhan ini diberitakan, ada yang berani setelah dibawa naik, terbangnya lebih lagi, bayar harganya lebih lagi, perjuangannya lebih lagi, kerja kerasnya lebih lagi. Di momen itu saudara akan lihat, seperti Raja Wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Pastor, kalau di momen-momen itu saya tidak kuat lagi gimana Pastor? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapat kekuatan baru. Di momen Tuhan bawa engkau terbang tinggi, jangan lupakan satu hal ini. Saat teduh itu harus jadi momen prioritas utama dalam hidupmu. Every single day. Mau dapat, mau nggak dapat, mau nangis, mau nggak nangis, mau ngerasa merinding, nggak ngerasa apapun. Every single day bertekun. Dari situ sayapmu dilatih. Kepaan sayapmu akan dilatih. Ketika dibawa semakin tinggi, kau tidak akan lelah. Terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Jadi atas kehidupan saudara, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita bisa dibawa terbang tinggi? Harus tahu momentum yang tepat saudara. Saudara nggak bisa melewatkan momentum untuk terbang. Pesawat saudaraku, dia butuh power yang besar untuk dia terbang. Yes.
Kalau powernya nggak kuat ya nggak bisa terbang saudara. Sederhana kok. Dalam hidup itu ya saudara. Hidup kita itu perjuangan itu aja. Intinya gitu saudara. Dari A kita mau mencapai garis finish Z. Sesederhana itu aja. Itu hidup. Tapi pernah ngerasa nggak? Gaya gravitasi yang narik turunnya itu kenceng. Sama, pesawat juga sama. Untuk terbang jangan naif. Saya katakan berkali-kali orang Kristen jangan naif. It's only normal kalau saudara mau terbang ada yang mau jegal. Ada yang mau menghambat, itu normal. Ada masalah. Tiba-tiba divonis dokter A, B, C, D, E. Tiba-tiba yang terjadi semuanya akan daya gravitasi yang akan menarik saudara turun. Butuh power. Harus diisi rohnya. Butuh power, pastor. Kalau saya sudah tapi saya nggak lihat apa-apa, terus kencengin aja powernya. Terus kencengin. Perhatikan nggak saudara, pesawat kalau sudah mau terbang, saudara kalau di dalam saudara akan dengar suara dengar nggak saudara? Nah, kenapa? Dia mengerahkan kekuatannya. Saudara kalau mau dibawa Tuhan terbang tinggi, itu kayak gitu. Begitu engkau nggak kuat, turun lagi itu. Nggak akan naik. Hidup itu sesederhana itu. Sehingga pada saat saudara mengalami masalah, tantangan, jangan kecewa sama Tuhan satu titik itu. Jangan mundur. Ngadepi tantangan engkau sadar, ini momennya engkau terbang tinggi. Tahu tanda-tandanya saudara. Pesawat kalau terbang tinggi itu enggak gini. Itu enggak saudara, enggak ada. Setiap kali pesawat mau lepas landas, saudara akan dengar suaranya tuh kayak berguru. Itu suaranya akan naik. Kenapa? Dibutuhkan power paling besar di situ. Supaya dia bisa naik. Tapi nggak cukup hanya power saudara. You have to know the moment, the time. Timingnya. Harus tahu timingnya. Gimana ngomongnya ya saudara? Petani kalau mau nuai masih hijau udah dipangkas pak. Gagal panen. Tapi kalau terlambat busuk. Dalam hidupmu juga sama. Ada orang-orang di tempat ini, momen-momen ke depan ini ya, Tuhan mau bawa engkau naik terbang tinggi. Tapi denger ini saudaraku, harus tahu momennya. Masalahnya, seringkali yang menghambat saudara untuk catching up the momentum. Satu hal ini saudara, bimbang, ragu. Pernah ngalami gak? Tuhan ngomong nih, ambil. Tapi kita sukanya gini, apa iya ya? Loh, manusia tuh lucu. Doa minta dijawab Tuhan, jawabannya, apa iya Tuhan? Tanya lagi, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Udah dijawab, maju. Kita lihat, yang benar Tuhan. Coba ya, apa kata firman Tuhan? Yuk kita lihat yuk. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang bimbang dan ragu? Kita buka saudaraku, Yakobus 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Kalau saudara mintanya dalam iman, sama sekali jangan. Sebab, boleh dibaca sama-sama 2, 3? Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 sama-sama saudaraku. Orang yang demikian, janganlah mengira ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Momennya harus tahu saudara. Tapi, percaya nggak percaya ya saudaraku? Momen seringkali tidak seperti yang saudara pikirkan. Buat gedung kita ini ya saudara, momentumnya itu waktu pandemi.
Itu kalau jujur saya boleh ngomong ya saudara. Gedung kita ini benar-benar apa ya, itu Tuhan lah. Karena pada saat kita make the deal, kita tuh tidak tahu akan ada pandemi. Itu kalau kita tahu nggak mungkin kita akan lakukan itu. Jelas nggak mungkin. Kita nggak tahu akan ada pandemi. Dan gedung ini harus segera dibangun, saudara. Harus. Tapi yang hebat, the momentum is very right. Sekalipun buat kita itu nggak pas. Tapi itu sangat tepat. Justru di momen pandemi itulah saudaraku, nggak ada satu orang pun yang membangun, kita bisa dapat harga itu 3 kali lipat lebih murah. Itu kalau pada saat itu Pastor Jonathan tanya sama Tuhan, Tuhan jalan atau enggak? Tuhan jawab maju. Pak Ajonya gini, apa iya Tuhan? Apa iya? Habis sudah. Boleh enggak? Yuk saya ajak let's work it out. Pernah enggak ngalami kayak gitu? Pernah ya? Nah, coba kita cari yuk penyebabnya apa dan setelah itu atasi keraguan-raguanmu. Karena kalau enggak, sampai kapanpun bukan Tuhan enggak mau bawa kau besar loh. Tapi nyalimu enggak cukup untuk dibawa besar. Banyak orang cinta Tuhan tetap kecil, kenapa? Imannya enggak cukup. Kalau orang dunia bilang nyalinya enggak cukup. Tapi sebenarnya ya saudaraku, it's all talking about faith. Itu bicaranya semua tentang iman kok. Nyalinya enggak cukup, imannya enggak cukup. Bukan Tuhan enggak mau bawa loh. Dalam setiap kehidupan itu ya saudara, orang-orang tuh akan dikasih kesempatan sama Tuhan. Tak. Tapi pada saat kesempatan itu datang, imanmu ini, nyalimu ini, biasanya yang kena dibimbang dan ragu. Habis itu prolong, kesempatan lewat, bye-bye. Hilang. Enggak bisa. Saudara ngulang lagi, itu momennya sudah enggak ada di situ. Hilang. Saya tuh pernah ngalami itu saudara dalam kehidupan saya dan saya tahu I miss the moment. Hilang, sudah hilang begitu aja. Kadangkala Tuhan izinkan itu terulang, kadangkala hilang ya sudah hilang. Sudah. Pertanyaannya sekarang, Pastor, terus gimana caranya supaya aku tuh gak ragu-ragu kayak gitu? Apa penyebabnya kok aku itu bisa ragu-ragu? Yang pertama saudara, kita belajar 3 hal ya saudaraku. Yang pertama, apa yang menyebabkan orang jadi ragu-ragu? Terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak pertimbangan. Pastor maksudnya gimana? Kalau Tuhan suruh, saya nggak harus mempertimbangkan. Bukan loh saudara. Pertimbangan itu baik, harus aja, nggak boleh ngawur. Tapi dalam dosis yang tepat. Karena kalau terlalu banyak pertimbangan, lihat. Ada satu firman Tuhan yang cantik sekali. Saya senang sekali baca ayat ini saudara. Pengkhotbah 11 ayat 4. Buat orang yang sering ragu-ragu dan bimbang, ayat ini tepat sekali. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saya bacakan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari ya. Untuk memudahkan saudara. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tidak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Saya senang sekali baca ayat ini saudara. Siapa yang menunggu semuanya sampai sempurna tidak akan pernah engkau menanam apalagi menuai. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan jawabannya gini, Pastor, tapi saya nggak pandai ngomong. Pastor, tapi saya nggak punya waktu. Pastor, tapi saya orangnya takut kalau disuruh berdiri di atas mimbar. Pastor, halo, kalau engkau menunggu semuanya sempurna, engkau tidak akan menanam dan engkau tidak akan menuai. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Berapa banyak usahanya mau diperbesar sama Tuhan. Tuhan, tapi aku enggak siap.
Tuhan, pegawaiku nggak cukup. Tuhan, tapi aku nggak punya knowledge-nya. Tuhan, modalnya nggak cukup. Tuhan, dukungannya belum cukup. Kalau engkau terus menunggu, tidak akan menanam apalagi menuai. Doa saya sejak dari hari ini ada orang-orang yang imannya dikuatkan. Don't miss. Jangan engkau melewatkan momentum. Yang kedua saudaraku, apa yang membuat orang akhirnya bimbang terus? Pernah mengalami kegagalan. Akhirnya saudara trauma dan itu membuat saudara tidak berani untuk maju. Saya tanya boleh nggak, berapa banyak di sini yang punya anak-anak kecil, boleh lambaikan tangan? Anak-anak yang di bawah 5 tahun? Oke, saudaraku. Saya tanya saudaraku, ada nggak bayi yang lahir sampai di usia tertentu langsung bisa jalan? Don't be too hard on yourself ya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Saya tanya untuk seorang bayi ini sampai akhirnya bisa berjalan berapa kali dia jatuh? Tidak terhitung saudara. Maafkan saya Pak, tapi hari ini saya harus ngomong, kegagalan itu journey menuju keberhasilan. Kalau bayi itu jatuh, terus dia bilang, Mama gak mau jalan. Seumur hidup saudara gendong. Jatuh 2 kali, jatuh 3 kali bilang, tuh kan jatuh lagi. Berapa banyak di antara saudara tertawa, tapi itu yang saudara katakan kepada Tuhanmu. Tuh kan, jatuh lagi, gagal lagi. Tapi kalau hari ini saudara bisa menangkap kegagalan adalah proses menuju keberhasilan, engkau tidak akan takut untuk gagal. Jatuh terus kenapa? Bangun. Yang mengerti katakan amin. Kita sering mendapat didikan ya saudaraku, kan zaman dulu yang namanya kalau jatuh kakinya terantuk kan, kalau zaman dulu ya saudara, oh nakal, gitu kan saudaraku. Tapi zaman sekarang kita dididik apa? Oh enggak apa-apa. Kuat, bangkit lagi, jalan lagi. Senggol kiri kananmu. Sama seperti kau katakan itu ke anakmu, katakan itu pada dirimu sendiri. Gak apa-apa, bangun lagi, jalan lagi. Jangan takut untuk gagal. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras lagi. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir. Ini sesuatu yang memang kadang susah ya saudara. Mendengar perkataan orang lain yang tidak menangkap visi yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang dalam kehidupannya Tuhan itu akan kasih visi yang berbeda-beda. Pertimbangan dari orang lain itu penting. Tapi yang pertama saudara harus tahu rema Tuhan buat saudara terlebih dulu. Saya tuh menyadari saudara dalam kehidupan gereja ini ya, kalau bukan kita tidak mau mendengarkan orang lain, enggak. Tapi saya tuh pernah menyesal saudaraku. Karena saya mendengarkan perkataan orang. Apa yang sudah Tuhan berikan atas gereja kita itu kayak hilang. Dan saya menyadari, kadang-kala engkau berjalan bersama Tuhan, belajar dengerin suaranya Tuhan. Itu yes. Satu kali saudaraku kemarin pada saat kami pergi ke Amerika, anak saya ikut saya pernah ceritakan ini. Sekolah minggu saudaraku yang ada di gereja itu. Kami mengisi di sana, kami khotbah di sana, anak-anak ikut sekolah minggu, Jen khususnya saudara. Dan di sana, Jen mendapat satu pelajaran yang luar biasa sekali. Dia cerita, Mami, I love the kids impact, kata dia. Kenapa? Saya tanya. Today I learn about faith. Oh ya, saya bilang. Jen belajar tentang iman. Seperti apa iman?
Kakak gurunya ngajak mainan saudaraku. Jadi anak-anak yang lain itu disuruh rame. Rame sekali. Mereka tuh dilombakan berpasangan gitu. Satu anak dengan satu anak, satu anak dengan satu anak. Yang lain anak-anaknya suruh teriak-teriak, suruh rame, suruh ribut gitu saudara. Dan masing-masing harus mengenali suara dari pasangannya. Matanya anak ini ditutup. Mereka dibukakan untuk melihat itu loh. Tujuannya sampai situ ya, garis finishnya ya. Matanya habis itu ditutup, mereka diputar saudara. Mereka hanya boleh mendengar suara dari pasangan mereka di game itu untuk sampai ke tempat tujuan. Dan Jen cerita sama saya, Mami, apparently it's not that easy. So many distraction, kata dia. Sangat banyak penghalang. Aku tuh gak tahu mau dengar suara yang mana. Karena temanku yang lain ya juga suaranya ngomong sini. Left, right. Aku tuh harus benar-benar telingaku tuh harus benar-benar dengerin suara teman pasanganku ini. Terus saya tanya, Jen kamu berhasil gak nyampe? Yes, I did it, Mami. How do you do it? I close my ears from others' voice, kata dia. Saya tutup telinga saya dari semua suara yang lain, dia bilang. Dia benar-benar berjuang konsentrasi dengar suara temannya ini, saudaraku. Dan dia ikuti. Dalam kehidupan, kau harus lakukan itu dengan Tuhanmu. Terus saya tanya, Jen, berarti apa yang kau pelajari dari iman? Although you do not see, you need to trust God. Dia belajar, saudaraku. Berapa banyak seringkali kita tidak mencapai tujuan karena telinga kita ini, saudaraku, penuh dengan distraction. Saudara tidak bisa membedakan mana suara yang harus saudara dengar dan suara yang tidak boleh saudara dengar. Sekalipun terdengar seolah-olah itu baik. Kalau suara iblis ya jelas-jelas saudara gampang bedainnya. Tapi ada suara-suara itu yang terdengarnya baik. Udah jangan, gak usah. Kamu ngapain? Nanti gak ini loh capek, udah gak usah aneh-aneh. Tapi mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan maunya maju terus. Aduh tapi berat Tuhan, gak apa-apa. Aku bersama dengan Engkau. Aku udah gak kuat lagi Tuhan. Akan ada suara yang ngomong, udah gak kuat kok dipaksa. Istirahat, cukup, gak usah dipaksain. Tapi ada suara berkata, maju terus, sedikit lagi. Aku akan ada bersama dengan Engkau, aku tidak akan melepaskan Engkau. Kadang suaranya itu begitu kecil saudara. Engkau harus konsentrasi, kau harus tutup telingamu dari suara-suara yang lain. Engkau harus benar-benar mendengarkan suara itu dengan sungguh-sungguh. Karena kadang-kala suara itu tertumpuk dengan banyak hal saudaraku. Tapi ketika kau belajar, rely on His voice. Sama seperti anak saya, sampai titik tertentu dia bersorak-sorai dan dia berkata, I did it, Mami. I enter the finish line. Ada orang-orang di sini, engkau menyelesaikan pertandinganmu. Finish well, finish strong. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu tiada yang mustahil. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Pada saat Daud hendak membawa tabut perjanjian itu, dia gagal loh.
Dan Alkitab mencatat itu membuat Daud takut. Kenapa? Karena ada nyawa melayang, saudaraku, Usa mati. Daud takut. Tapi kalau tabut perjanjian itu tidak masuk ke kota Daud, pondok Daud tidak dibangun, saudaraku. Saudara tidak akan pernah mendengar cerita bagaimana Daud berkemenangan dalam setiap peperangannya. Di dalam ketakutannya itu, saudaraku, Daud berjuang lagi. Dia mencoba lagi. Ada di sini yang kau sempat gagal, gak usah angkat tanganmu, saudaraku. Ada di sini yang kau sempat mungkin, saudaraku. Engkau mencoba dan berkali-kali kayak seolah-olah gagal. Tapi hari ini, saudara, firman ini simple, basically simple. Izinkan Tuhan, jangan batasi Tuhan. Buka matamu lebar-lebar untuk melihat seberapa Tuhan sanggup bawa engkau. Itu doa saya, saudaraku, hari ini. Dan saya berdoa sama seperti lagu ini. Engkau diberikan keberanian untuk engkau bisa berkata, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala, di atas semua persoalan, masalah, tantangan, rintangan. Ku percaya saat ku bersamamu, tiada yang mustahil bagimu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamamu. Yang terakhir, saudaraku, katakan dengan segenap hatimu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamamu. Terjadi Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Angkat kedua tanganmu, saudaraku. Diberkati engkau oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Tuhan memberikan untuk terbang tinggi. Atas kehidupanmu, saudaraku. Oh, dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu sehat keadaanmu. Sehat badanmu. Oh, otak yang tajam untuk engkau berpikir, untuk engkau membuat keputusan. Mata yang jernih, telinga pendengaran yang kuat. Satu demi satu bagian dalam tubuhmu sehat adanya. Bahkan baik jiwamu. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Baik jiwamu, pengampunan mengalir dari jiwamu. Baik jiwamu, tidak ada penderitaan yang membuat engkau hancur. Tidak hancur jiwamu, tidak pahit jiwamu. Kuat rohmu. Day by day, engkau membaca firman. Day by day, bertekun di dalam saat teduhmu. Day by day, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhanmu. Panjang umurmu, saudaraku. Memberitakan kebaikan, keajaiban, perbuatan dahsyat yang daripada Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.